Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Besar. Hari ini kita bisa bertemu. Jarang-jarang kita bisa bertemu seluruh Rotary Club Bandung pada hari ini bertepatan dengan kunjungan dari DJ Raju. Selamat datang di Bandung. Segar sekali kelihatannya hari ini. Kemudian para presiden juga selamat datang. Rotarian dan para PDG juga terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai acara, marilah kita sejenak untuk berdoa, mendoakan kepada para pahlawan bangsa kita yang telah mendahului. Mudah-mudahan diberi kelapangan, dan kemudian juga kepada semua pahlawan-pahlawan Rotary yang telah bekerja keras. Kita doakan agar mendapatkan pahala yang besar, yang setimpal. Kita mengalami sudah di Lombok, kemudian di Palu, dan kemudian juga ada di Banten dan Sukabumi. Malah hari-hari ini diingatkan patahan Lembang gitu katanya. Tapi katanya itu range-nya masih 0 hari sampai berapa? Tak terhingga, jadi masih. Marilah kita berdoa dimulai. Selesai. Berikutnya adalah seperti biasa kami di RGB. Kebetulan juga hari ini adalah hari meeting kami. Jadi semuanya yang di sini juga adalah, kecuali tamu dari DJ Raju, juga tamu kami dari RGB. Untung nggak bayar gitu ya. Terima kasih DJ atas traktirannya sore hari ini. Kita beri tepuk tangan kepada DJ. Acara pertama kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri yang atas permintaan halayak di sini dipimpin oleh Titi Astuti. Janganlah ragu dalam Tuhan.
sebetulnya ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah sebetulnya DJI Radio ini ingin mendengarkan aspirasi dari Rotary Club Bandung untuk kita ke San Diego. Sebetulnya mestinya kita aja di bawah semua ya. Jangan pilih-pilih. Itu yang pertama. Nah, oleh sebab itu mungkin sebetulnya acara kedua itu sehubungan dengan maksud dari DJI Radio itu adalah laporan dan masing-masing DJI. Susah Pak saya. Jadi memang saya kunjungi satu persatu, makanya saya minta bantuan DJI untuk mengadakan joint meeting. Di Jogja juga saya mengadakan joint meeting dengan 9 klub. Jadi kita tanya jawab supaya saya tahu apa yang mereka inginkan, apa kekurangan dari distrik. Jadi memang saya dapat banyak masukan-masukan dari RI bahwa waktu saya menjadi DJI itu banyak klub itu nggak masuk ke banyak klub yang nggak masuk ke Rotary.org. Dan mereka kasih data, almost 70% of the clubs itu tidak regular masuk ke klub sentral, dimana kita harus isi club goals. Itu sangat penting, karena dari situ kita bisa tahu ini klub vibrant atau enggak. Dan dari situ di program-program, biasanya klub-klub itu lihat, ini klub punya program ini, mereka mau join, mereka bisa join. Mereka akan sendiri kontak. Kita juga ada klub-klub dari Jepang, baru-baru ini kontak. Kita nggak tahu juga mereka itu siapa, tapi mereka tahu dari klub sentral. Sebentar punya klub, punya program clean water, punya program base camp. Mereka kasih almost $48.000 baru-baru ini. Nggak tahu juga, mereka undang kita ke Jepang. Kita pergi, ini di Eva, saya Pinyan Susanto, 4 members, Rotary Club Seto dari Jepang, padahal kita nggak kenal. Terus we want to join your base camp project. How much PDF you have? We want to join. Jadi mereka kasih kita 48.000 US, sangat besarnya. Jadi kita baru ajukan ke Global Grant ke Rotary International. Jadi itu sangat penting. Jadi saya harap di tahun saya seluruh klub masuk ke klub sentral. Jadi saya inginkan semua klub ada district grant, ada global grant. Walaupun project mungkin dikira wah project saya nggak gitu bagus, nggak apa-apa. Soalnya kapan-kapan ada klub yang nggak punya DDF mengajukan district grant. Tapi ada district grant kita lebih karena banyak klub nggak mengajukan, bisa kita alihkan dana itu. Tapi kalau bisa, ini Rotary Foundation juga saya ingin every Rotarian every year $100 itu nggak berat. Jadi dengan menyumbang $100 aja, itu ada 38 member saja udah $4.000. Dari $800 bisa dapat 3 PH ya, bisa dapat DDF, bisa bikin project. Jadi Rotary baru-baru ini Presiden elect kan datang waktu Zone Institute. Jadi dia bilang tolong mengimbau klub untuk menyumbang every Rotarian every year supaya ini punya project lebih besar. Kedua, road track clubs. Itu baru-baru ini diterminate 5 road track clubs. Jadi itu Rotary programnya itu menambah road track clubs. Maka itu kemarin saya tunjuk dari Rotary Club Batavia, Rotary Ardian. Dia pernah jadi di RR juga. Jadi saya bilang sama dia, kita harus ada road track clubs paling sedikit 10 baru. Dan banyak Rotary Club itu nggak ada kegiatan, jadi nggak didukung oleh Rotary Clubs. Jadi harus diikutsertakan. Nanti road track itu begitu mencapai usia Rotary, mereka bisa join Rotary. Jadi visi-misi saya itu road track club harus tambah, members Rotary. Ini adalah membership chair, jadi dari blog. Tapi tetap saya berusaha untuk membuat klub baru di Jakarta.
di Bandung. Saya juga minta bantuan semua klub. Pokoknya bikin klub baru, siapa aja bisa bikin klub baru, district conference free. Nggak usah bayar iuran, nggak usah bayar hotel, semua saya bayar. Nambah klub. Jadi kita mau ada 3 distrik di waktu saya, mudah-mudahan. Siapa yang distrik ketiga? Kedua untuk PHS juga. Saya mau minta PHS lebih banyak, jadi tiap tahun bisa nyumbang $1.000. Sebetulnya nggak berat sih, tiap bulan kita memang sudah $100 aja, setahun udah $1.200. Jadi PHS PHS iuran aja ada sulit sekarang. sebetulnya nggak harus 1.000 gitu. Saya juga tiap bulan nyumbang $250, $500. Jadi setahun bisa mungkin saya nyumbang $5.000 ada sih ke TRF, karena itu 2.000. Itu proyek saya juga. $1.000 saya udah komit. Tapi mungkin saya akan nyumbang ke Rotary, menurut PDIF harus nyumbang ke Rotary Internasional. Jadi PDIF kan double. Jadi nanti 1.000 menjadi 2.000. Ya. Jadi saya akan nyumbang ke Rotary Internasional, nanti distrik yang akan. Iya betul. Ya. Jadi siapapun punya proyek perlu dana, saya akan bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih atas semua kehadirannya para klub presiden EJI atas undangan yang diminta oleh DG District Governor Elect Raju dalam rangka perkenalan beliau. Satu, yang kedua adalah untuk bekal beliau untuk membawa berita ini ke sebagai bekal ya DJI untuk ke San Diego. Juga mungkin nanti mekanismenya adalah kita masing-masing klub, terutama presiden juga bisa dibantu oleh presiden electnya untuk menyampaikan program planning di tahun Rotary 2019-2020. Itu tujuan hari ini gitu ya. Jadi alhamdulillah DJI ini last minute semuanya tiba-tiba mau hadir. Tadinya cuma 10 orang, 15 orang, last minute tiba-tiba beng 50 orang. Alhamdulillah. Ya. Kita akan memasuki babak kedua saja. Ini yang paling exciting. Ya. Tapi gini ya, ada suatu pengamatan nih. To be honest ya, bahwa katanya Sandiaga Uno itu disenangi emak-emak. Kita coret hari ini karena ternyata lebih emak-emak di sini lebih senang DJ Raju. Terus mengapa ya prianya kan cuma sedikit ya, mengapa emak-emak ini kok pada datang banyak gitu? Ternyata waktu ada pertanyaan ke saya, ada yang tanya di Jiraju itu yang pokoknya kayak sakrukan deh. Sakrukan. Kita dari Rotary Club Bandung Utara. Kami. Oh, saya mengakui semuanya supaya banyak. Klub kami beranggotakan sekitar 22 ya, 22. 220. Jangan begitu nih, 22 orang. Semuanya sudah menikah. Sudah ada yang sudah sendiri juga. Sudah umur di atas 60-an ya. Kesulitan kami adalah mencari anggota baru. Kedua, seperti yang lain-lain mungkin berkaitan dengan proyek, walaupun kita pada tahun kemarin pada zamannya IPP Hana kita punya proyek yang kita sebut dengan anak aman, yang mungkin untuk lebih jelas nanti bisa dibantu untuk menjelaskan. Terima kasih, saya IPP Hanan hanya ingin melaporkan bahwa alat bantu edukatif untuk pencegahan kekerasan terhadap anak itu berupa panduan dan
video, 8 bagian video memang sudah kami selesaikan, dan ini merupakan program bersama antara Rotary Club Bandung Utara dan Rotary Club Bandung Dago. Itu aja yang kemudian sudah ada uji lapangan, tapi yang sesungguhnya baru Januari, makanya belum akan dilaksanakan. Tapi uang yang kami terima itu juga ada dari Sister Club, dari Rotary Club Leuven Ronselaar, ya. Kami juga terima dana untuk itu dan bisa menyelesaikan. Januari ini kita akan melakukan uji lapangannya. Kemudian juga dipikirkan bahwa ini mungkin akan direplikasi pada tahun nanti, karena ada TRF untuk 2019-20, mungkin akan ke Subang. Karena itu di Subang kami akan melaksanakan dengan PI-nya Ibu Tike pemeriksaan untuk kanker, ya, akan dilaksanakan di Subang. Kurang lebih 200 orang, ya, sudah sasarannya nanti di sana untuk kanker payudara dan IVA, ya, pemeriksaan kanker semacam pap smear itu. Sudah selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, mungkin udah pada tahu ya, saya Presmini dari RTBKK. Kebetulan di sini mungkin saya bawa lumayan banyak nih RTBK yang hadir pada saat hari ini, ya. Ada 15 orang, alhamdulillah, dari TRF-nya ada, dari PN-nya ada, PN-nya ada, semua hadir. Khususnya mungkin untuk PN lah yang hari ini yang mungkin bisa menceritakan tentang program-programnya nanti, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Baiklah, saya perkenalkan dulu, saya Pak Anila dari RTBKK. Mungkin sebelum ke saya merinci rencana proyek-proyek di RTBKK di GI, satu yang mungkin ketidakpedean saya untuk menjadi next presiden adalah karena ada mimpi satu proyek tapi kita tuh bingung gitu karena di daerah kita kurang gitu kan, untuk ke depan pun masih kurang gitu kan gitu. Tapi saya hari ini ada satu energi yang masuk ke saya setelah ketemu di Jiraju, ya. Akhirnya buat saya merasa mungkin bukan dibilang sedikit ya, mungkin banyak juga, saya jadi pede tadi ya gitu untuk ke depan. Adapun proyek-proyek di RTBKK seperti dari tahun ke tahun itu mungkin masih akan kita laksanakan. Seperti salah satunya adalah mungkin di tahun ini tidak kita laksanakan dikarenakan waktu. Jadi seperti sunatan massal, donor darah, kemudian ada rencana kita untuk buka pondok baca yang baru. Klub kami dengan si bungsu lah ya ceritanya, dengan jumlah yang mungkin masih sangat sedikit. Total kemarin 12, tapi kami kemarin sempat kena terminit. Salah satu yang kena terminit karena lupa bayar. Tapi terima kasih DJI sudah memberikan banyak sekali arahan kemarin, dan terima kasih BDJ Rejo untuk proses terminitnya sudah dibuka. Terima kasih atas sumbangan juga dari DJI Raju untuk satu program kami literasi, salah satunya adalah pengiriman laptop waktu itu. Nah, jadi kegiatan yang kami lakukan mungkin untuk di tahun depan ada beberapa kegiatan tambahan, nanti mungkin akan didiskusikan dengan PE kami, tapi hari ini PE kami masih di rumah sakit karena tugasnya jadi direktur RSUD kan sakit, masih di rumah sakit Tanjung Berung, jadi menuju ke sini agak susah. Nah, jadi
Jadi kami hanya mewakili antara dua anggota saja di sini. Jadi kemarin kegiatan kami yang pertama adalah tetap dengan buku, yang kedua dengan program pengolahan limbah untuk anorganik maupun yang organik, dan kemudian juga kemarin sempat ada keinginan pertemuan dengan Bupati Bandung Barat, tapi mungkin akan di-arrange ulang kegiatan tersebut. Rencananya ada beberapa penyiapan kegiatan beberapa perpustakaan masyarakat yang akan disiapkan di sana. Jadi kami akan support full sesuai juga dengan kegiatan-kegiatan kami yang lain. Karena kami rencananya fokusnya itu adalah dimanapun siapapun presidennya, kita akan membuat satu binaan yang sama di beberapa wilayah atau di lokasi itu. Nah, kemarin juga untuk roadshow, terima kasih sudah ada support dari distrik, kemudian juga dari klub-klub member lain untuk bergabung bersama kami, termasuk dengan Bandung Kota Kembang, menitipkan cukup banyak material maupun juga tutor Uti Andam, terima kasih. Jadi kegiatan-kegiatan roadshow yang kemarin dilakukan mungkin salah satu yang kami sudah persiapkan untuk tahun kegiatan di 2018-2019. Nanti untuk 2019 akan dilanjutkan oleh PE terkait dengan kegiatan literasi dan juga persampahan di Bandung Barat. Begitu mungkin laporannya, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana dari RCBS. Sama dengan Presiden membawa pasukan 20 ya. Namanya menggelinding. Kebetulan PE hari ini yang asalnya mau hadir tidak bisa hadir karena anaknya sakit muntah-muntah sehingga Siapa Tris. Oh. Ya. Jadi mungkin sedikit melaporkan untuk member RCBS saat ini masih status quo 28. Kemudian kami juga sudah terdaftar terkait sudah melaporkan kegiatan yang sudah kami laksanakan. Rencana tahun depan, tapi memang masih periode yang saya Mei kami akan melakukan fundraising jumbo, melanjutkan kegiatan yang sebelumnya, lomba ramen untuk anak-anak yang kemudian nanti hasilnya akan diinikan untuk menderita gangguan dengar. Karena alat bantu dengar dari pemerintah hanya 1 juta, di mana itu tidak ada alat bantu dengar yang seharga segitu, sementara penderitanya banyak sekali. Dan apalagi kalau anak-anak, artinya itu untuk masa depan mereka masih panjang. Itu kami pikir itu sangat penting. Dan insya Allah jumbo itu juga akan merupakan kegiatan yang berkesinambungan, entah setiap tahun atau 2 tahun akan dibicarakan kemudian. Yang lainnya mungkin kegiatan masih tetap berkaitan dengan baik Dukuk. Semula kemarin kita akan melakukan kerjasama dengan Jakarta, tapi karena komunikasi akhirnya tidak jadi. Mungkin itu saja. Program lainnya sih sama saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni dari Bandung Dago. Untuk member kita saat ini jumlahnya 30 orang. Cuman untuk kehadiran untuk saat ini kita ada 4 orang, Sekretaris, PE, dan PDG. Hanya 4 yang bisa ini karena untuk saat ini memang kehadiran kita agak sedikit kurang. Kalau untuk program-program mungkin nanti PE Aulia yang bisa menjelaskan. Untuk program yang kemarin kita sudah laksanakan itu program inklusi di Cimaung, dan next projectnya itu untuk sekolah terapi untuk anak autis dan disleksia. Mungkin dulu nanti ya gitu aja, mungkin nanti PE bisa menjelaskan program selanjutnya. Program-program yang kecilnya
sebetulnya kita sudah bekerja sama dengan klub-klub yang lain sudah berjalan. Tetapi ada program yang besar, yaitu di Clean Water. Sudah 2 tahun, mungkin 3 tahun kami tertunda karena ada dari mungkin komunikasi. Sempat kita juga sampai memberikan surat atau mencari mitra sampai Jepang dan Taiwan, tapi kemudian komunikasinya atau bimbingan dari proyek itu mungkin kurang, sehingga bergulir begitu saja tanpa ada kejelasan gitu. Nah, kami ingin pada tahap yang pertama Clean Water yang tadi diceritakan sama Presiden itu bisa untuk tahap keduanya untuk kegiatan yang lebih besar lagi untuk Clean Water. Kalau ini bisa terwujud di tahun ini, bisa memberikan air sampai untuk kedua kampung yang sudah bertahun-tahun kekurangan air. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terakhir mungkin dari kami dari RCB, ada beberapa program Global Grand Project yang berjalan, yaitu yang sudah selesai adalah operasi katarak, kemudian yang sedang berjalan adalah Mobile Cancer Clinic, kemudian sedang diajukan juga perpanjangan untuk katarak itu untuk 1.000 pasien tahun depan, dan itu sudah berjalan. Atas bantuan semua klub dari Bandung tentu saja kompak sekali, terutama emak-emak tadi, ini bapak-bapaknya yang melempem gitu ya. Jadi emak-emak ini ya bapak sepuh soalnya. Saya juga tahu sekarang kenapa saya bicara di sini paling kolot dari antara semua. Kemudian P. Irina, mungkin ada yang bisa disampaikan setengah menit ya, karena biasanya kalau nggak dibatasi nyerocos kalau P. Irina. Rocos baru mau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah setengah menit, Pak. Makasih atas waktunya. Perkenalkan DJI Raju, saya P. Irina Nur Komariah. Nanti insya Allah melanjutkan program-program yang Presiden Dodi. Seperti yang disampaikan Presiden tadi, kita akan melanjutkan program Global Grand kita. Jadi give offside untuk operasi katarak yang tahun ini sudah kita rencanakan 500 mata menjadi 600. Terus tahun depan kita mau ajukan untuk 1.000 mata. Terus tahun ini ya, tahun saya ya, tahun kita ya. Terus untuk proyek mobil cancer clinic kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Hermina. Kalau tadi katarak kita bekerjasama dengan Rumah Sakit Cicendo, Rumah Sakit Mobil Cicendo. Nah sekarang untuk mobil cancer clinic kita bekerjasama dengan Rumah Sakit Hermina dan beberapa klub. Alhamdulillah kita untuk yang ya, makanya itu saya mau sebutkan di sini. Untuk yang katarak tadi kita bekerjasama dengan Rotary Club Bandung Kota Kembang. Terus kalau yang MCC dengan Rota Kembang dan Dago. Cuma dibantu juga dengan beberapa Rotary Club di luar negeri sama di Jakarta, Cina. Terus ada satu planning yang sudah biasa dilaksanakan oleh klub kita, planning untuk donor darah bekerjasama dengan Kodam 3 Siliwangi. Mungkin sementara itu ada beberapa proyek yang masih harus kita bicarakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kita di RCBP cukup banyak, 10 orang. Dan pada hari ini kita datang 50%-nya. Bersyukur masih bisa datang 50%-nya. Ya. Jadi kalau untuk dan saya karena berhubung anggotanya banyak sekali, jadi mau tidak mau saya itu dipilih menjadi PE untuk tahun depan. Padahal terus terang aja sama sekali nggak siap ya, karena babynya itu kan baru masuk tahun kemarin, lalu dipilih untuk PE tahun depan. Ya, untuk program yang sudah dilaksanakan dari klub kita itu tahun ini adalah donor darah yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Advent. Kita baru melakukannya bulan Desember tanggal 10 bulan Desember kemarin. Cukup sukses dan targetnya sudah tercapai seperti itu.
Ya, rencana untuk tahun depan itu kita akan mengadakan bedah. Biasa kalau bedah rumah, ini kita rencana untuk bedah sekolah. Ya, mohon juga untuk bantuannya Diji ya, karena sekolahnya ini kita sudah survei bahwa sekolahnya ini SLB, jadi sekolah luar biasa, itu yang berada di Purwakarta, seperti itu. Ya. Sekolahnya tidak besar, hanya 53 anak, dengan bantuan para guru itu juga ada yang PNS dan juga ada yang sukarela, itu hanya 8 orang di sana, seperti itu. Dan rencana lain adalah untuk fun walk untuk tahun kedepannya. Dan yang akan coming soon itu kita akan melaksanakan khitanan massal yang akan bekerja sama dengan Rumah Sakit Advent kembali. Demikian program-program dari RCBP. Sebetulnya membership ya, online membership pertama itu kendalanya apa? Gitu. Karena banyak 9 member, ada yang 10 member, 5 iuran. Tapi membernya keberatan bayar iuran. Kenapa? Sebetulnya iuran kan sangat kecil sebetulnya. District use itu hanya 20.000 per anggota, hanya 20.000. Sebetulnya ini sebetulnya tiap klub harus ada treasurer. Harusnya ada kan? Nah, ini karena kemarin di terminate beberapa klub, diantaranya ini tugas treasurer sebetulnya, ya kan? Dan saya sih proaktif aja, saya email ke internasional menghapus dendanya. Jadi mereka setuju, nah, karena diizinnya nggak kirim email, jadi saya proaktif, saya kirim email. Jadi semua terbuka, udah cuma satu aja, Medan Semarang. Tepuk tangan untuk Diji. Ya kerja Diji malah ya. Itu belum bayar due sampai sekarang, jadi masih terminate. Purwakarta udah bayar, semua udah bayar, semua udah buka. Padahal Purwakarta itu klub yang sangat aktif gitu. Lupa ya. Jadi makanya itu tugas treasurer sebetulnya. Lupa bayar. Lupa. Dan mungkin enakan sih kalau di klub kita ada yang bayar 3 bulan, ada yang bayar 2 bulan. Kalau saya bayar setahun. Jadi biasanya kalau treasurer kita Rion itu sangat peka kalau soal ini. Saya bertahun-tahun bayar. Jadi dulu biasanya treasurer distrik itu pasti kontak dulu 2 atau 3 bulan sebelumnya untuk mengingatkan. Nah ini sebetulnya dengan tadi mungkin curhatannya Pres ini semuanya lost control. Jadi info dari Diji Jemaat waktu kemarin bahwa informasi belum membayar itu yang minggu depannya langsung kena terminate. Nah itu yang sebetulnya tugasnya treasurer sih. Treasurer harus memberi peringatan ya. Ada, cuma kan biasanya 2 bulan sebelumnya konfirm baiknya juga distrik. Nah, distrik. Harusnya begitu sih. Distrik sekretari yang biasanya harus tahu. Jadi itu harus diperhatikan. Yang kedua, mungkin member-member yang kalau mau nambah mesti dijelasin bahwa ada iuran. Tapi sebetulnya iuran itu nggak besar sih sebetulnya sih. Tapi kalau mungkin ada member yang prospektif yang bisa dipakai tapi beliau nggak punya gaji cukup dan dianggap bagus itu, saya rasa kita distrik bisa tanganin itu, bisa dibayarin. Nah, jadi jangan sampai kita lepas anggota ya, karena untuk mendapat sangat sulit, ya kan? Kedua itu apa? Iuran itu ditagih tiap bulan aja, jadi nggak berat juga. Kalau udah 6 bulan berat, ya kan? Banyak. Jadi saya harap bisa member bisa ditambah. Nanti untuk biasanya proses klub baru itu kan ada biaya untuk installation ya. Nah, itu mungkin kita bisa tambah dari distrik. Tapi kalau member namanya mau terminate gara-gara dius, jangan. Lebih baik dikasih tahu sih. Waktu saya kasih tahu, member ini kita mau terminate gara-gara dius, tentu saya akan bayar.
tapi jangan sampai ditambah. Karena untuk dapat sulit. Ya. Kedua itu TRF seperti ini banyak program ya. Saya anjurkan TRF itu DDF mesti ada tiap klub. Walaupun dikit. Kedua kalau bisa sister club, dia pasti dukung. Kita ada 3 sister club, 2 di Malaysia, 1 di Taiwan. Tiap tahun mereka kasih kita DDF 30-40 ribu US. Kita kasih tahu, program saya ini Clean Water di Kupang. Itu langsung Taiwan 10.000. Malaysia kita kasih tahu langsung 10.000. Kalau memang nggak ada kontak, saya banyak diminta untuk jadi sister club saya. Tapi harus bukan DDF dia bisa kasih. Cuman kita harus proaktif kunjung ke sana kalau dia ada acara. Itulah harus saling berkunjung, itu mesti ada dananya di klub. Kalau saya anjurkan tiap klub mengadakan fundraising tiap tahun, bikin raffle tiket, bikin program apa. Jadi klub itu punya dana. Jadi kalau kios-kios mau bayar kurang, pakai itu dana. Sunshine Box diadakan ya kalau enggak boleh. Kedua untuk proyek air bersih itu proyek besar sebetulnya. Jadi bisa ini pakai water mission. Kalau saya anjurkan ada klub clean water ya, nanti gabungkan water mission. Itu satu yayasan yang diakui oleh Rotary Club Internasional. Jadi beliau punya, kita juga bikin di Kupang, kita ikut sertakan beliau. Jadi alat-alat dari dia semua, dia kedalamannya berapa, kebersihannya berapa. Jadi dia yang kita kontak sama dia. Jadi akan lebih sempurna. Tapi DDF mesti ada, kalau nggak ada ya repot. Jadi nanti di PD kayak di RFC FA akan pikir, wah ini belakangan ini yang punya DDF dulu. Jadi klub mesti ada DDF. Jadi tiap member $100, $100 atau mau $50 nggak apa-apa. Tapi mesti ada DDF. Jadi kita wah kenapa DDF cuma $1.000? Nggak apa-apa. Kita minta bantu dari luar negeri. Soalnya tahun ini juga saya di RFC FA karena beliau punya koneksi luar biasa di luar negeri. Jadi saya minta untuk, saya udah bilang untuk setiap klub yang ajukan grant diusahakan dibantu, ya dibantu. Saya rasa itu yang saya bisa jelaskan ya. Kedua ya road track saya minta diperbesar. Kalau ada proyek apa, ajukan aja proposal. Kayak proyek-proyek kecil, sebetulnya saya bilang ya, kalau district grant di bawah $30.000 boleh ajuin district grant. Gara-gara ke itu Ya. Kedua, mungkin mesti ada TRF chair di klubnya untuk proyek. Soalnya reporting sangat penting sekali. Umpamanya mana VPAI sama Lidi reporting ya. Reporting sangat kompleks. Betul. Saya on progress reporting. Bon-bon harus dikumpulin, dan waktu kita ajukan reporting untuk global grant khususnya, itu mereka minta account mulai pertama dana masuk sampai completion of the project. Progress, berapa kakak yang dibantu, ya kan, foto-fotonya. Nah itu harus penting sekali. Maka itu kita harus ada TRF chair di klub, Rotary Foundation chair. Mungkin sudah bagus ya, belum pernah ada DGI seperti itu. Saya dapat banyak yang datang banyak banget. Saya pikir, aduh, namanya tontonan juga buat Evi. Evi gitu loh. Biji ya tuh. Saya pikir ya, moga-moga impian kita bersama ya, untuk menjadi 3 distrik terwujud, supaya gubernurnya itu nggak terlalu capek. Saya nggak tahu proyeknya, rencananya itu berapa malam pulang tidur di luar rumah.
pada waktu saya menjadi DJ itu 120 hari keluar rumah. Jadi sepertiga tahun keliling-keliling, karena dari ujung Aceh sampai ke Kupang, belum punya yang lain. Jawa Papua juga belum punya. Nah, kalau udah dibagi gini kan lebih enak gitu. Dan proyeknya juga lebih banyak. DJ-nya juga konsentrasinya lebih bagus, dan kemudian anggotanya naik. Memang agak memalukan kalau Indonesia kalau dibandingkan Filipina, jumlah penduduk kita 260 juta, anggotanya di bawah 2.300. Sedangkan Filipina jumlahnya hampir 27.000 sekarang. 10 distrik. Jadi moga-moga kita berkembang. Memang ada hambatan ya, hambatannya masih hambatan lama, khususnya bagi para muslimin dan muslimah gitu. Wah, ini Zionis dan sebagainya. Saya sudah periksa, insya Allah tidak ada kaitannya dengan Zionis. Secara legal sudah clear, tidak ada satupun kata di dalam ADART-nya, bylaw-nya, Rotary Internasional punya hubungan politik dengan siapapun, karena dia memang organisasi sosial dan tidak pernah menyumbang untuk politik sesen pun. Katakanlah menyumbang untuk Israel, untuk beli bedil, untuk bedil orang Palestina, itu nggak pernah. Jadi clear betul itu. Dan tidak ada pernyataan lisan, kan nggak tertulis, ada uangnya, ada lisannya. Tidak ada presiden internasional bilang, wah ini nggak pernah. Ngomongnya mirip-mirip DJI, ngomong tentang masalah kemanusiaan dan apa yang dilakukan para presiden di sini. Nggak pernah ngomong politik ya. Yang ngomong politik kan cuma satu. Presiden Bandung tadi apa? Yang mata. Di luar itu nggak ada. Saya pikir itu, dan moga-moga tambahlah anggotanya. Tambah anggota artinya kita semakin ringan bekerja sama. Di daftar ini sebetulnya waktu saya ketemu di Zone Institute, Kunti sama yang lain-lain dari RI, saya tanya kalau ada disaster ini ada dana nggak? Beliau bilang ada dana. Jadi kalau ada disaster, sebetulnya nggak usah keluarin dari uang sendiri. Wah, oke sih, fundraising itu oke. Tapi kalau ada proposal terjadi gempa di sini atau banjir, perlu dana berapa? Ajukan ke distrik. Ya. Itu ada dana spesial untuk disaster relief. Alamat distriknya mana? Catat. Presiden, saya membawa tamu calon anggota RSI Bandung, Profesor Salamun, ingin menyampaikan sesuatu. Mulai ya, izin sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mohon maaf, distrik gubernur elek Radio itu dari Sunter. Lupa pada saya. Kami sudah pernah bekerja sama menangani prevensi kebutaan pada remaja. Ingat nggak? Nah, saya profesor di bidang mata dan khusus hanya satu-satunya di dunia yang menangani prevensi kebutaan pada remaja. Wow, luar biasa. Saya punya patennya dan saya sudah diminta oleh DG tahun 1900 sekian untuk membicarakan masalah itu. Kemudian dilanjutkan di Sunter. Sudah itu saya ke luar negeri. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ini saya dari Kuala Lumpur datang karena beliau menjadi DG. Saya mau menyampaikan program ini
demi Republik Indonesia. Bukan hanya dapat program dari atas, tapi kita ke dunia. Dari 1000 remaja umur 6 sampai 18, 7 pasti buta. That's my paten saya. Mengenai operasi katarak, saya yang menyusun programnya. Joko Sarono, Salamun, Isjantoro itu Jakarta Center. Kami yang membuat program perkembangannya. Tapi sudah kita dari mana? Cancer, cervix, saya mendapatkan vaksinnya. Dari Belanda. Jadi sekarang terima kasih menjalankan. Sebenarnya mau lengkapi saya bisa menyampaikan yang paket yang lebih komprehensif. Tapi balik lagi, saya ingin menyampaikan apakah DJI Raju bersedia saya menghadap menyampaikan paket prevensi kebutaan pada remaja. 7 dari 1000 pasti buta. Enggak, buta mata. Dokter mata di Indonesia belum pernah mendeteksi ini. Saya bekerja 20 tahun sendiri dengan biaya sendiri keliling Indonesia. Programnya sangat murah. Dan itu saya sudah mengajar pada anggota Sunter untuk mendeteksi. Lanjutnya baru saya sebagai spesialis mata. Tapi ini adalah apa? Kemampuan dari seluruh Rotary anggota untuk bisa mendeteksi ini bakalan buta apa tidak. Mudah sekali, mudah. Tidak ada kos. Tidak ada kos. Wah, bagus tuh. Nah itu saya dari Pulau datang karena dan saya Allah juga jadi dan dulu mungkin presiden atau apa sekarang DJI ya saya mengucapkan selamat dan terima kasih saya diberi waktu saya menjalankan sendiri jadi tidak ada yang mengganggu paten ini baik Perdami maupun Republik Indonesia dan saya sudah diundang oleh Rotary sejak tahun 1996. Oh ya, ada memento yang akan disampaikan oleh PDG Info. Nggak usah Oke, ini sekedar ini aja ya. Dan teman-teman tadi sudah bisik, saya diteriakin, ini teman-teman harus ngasihkan ya. Oke, ini kebetulan ini benar-benar ini saya tidak hoax ya. Ini batunya dari Tasikmalaya. Ngadepnya ke sana, ngadepnya ke sana. Saya mohon PDG Samsu yang mengamankan nih Pak. Miko juga ikut Pak. Oke, yes. Yo. Hidup Tasikmalaya. Yes ya. Aduh, bagus. Marilah kita tutup dengan ucapan alhamdulillah dan dengan doa sekali lagi. Marilah kita berdoa. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.